Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke bab 12, yang dimana kita akan belajar mengenai multiplayer game 3 dimensi. Untuk praktikum game edukasi kali ini, tujuan instruksionalnya adalah dapat mengetahui dan memahami multiplayer game 3 dimensi, dapat mengembangkan multiplayer game 3 dimensi sederhana. Nah, langsung saja kita mulai ke kegiatan praktikum yang pertama, yaitu kita akan membuat sampel game 3 dimensi sederhana dengan membuat project baru dan menentukan lokasi folder. Oke, seperti biasa, langsung saja kita buka Unity-nya dan kita buat new project. Seperti biasa, pilih yang 3D built-in render Pipine. Kemudian, nama projectnya seperti biasa, kita kasih nama kelas, name, dan praktikum B12, bab 12. Langsung saja kita create project. Oke, kemudian setelah sudah masuk ke scene, kemudian kita akan menambahkan sebuah game object berupa plane sebagai landasan dari objek yang akan ditambahkan. Berarti yang pertama kita akan menambahkan plane, 3D object, kemudian pilih plane. Oke, kemudian tambahkan objek kosong dengan cara create empty project. Create empty object. Ini kosong ya. Kemudian game objek yang kosong ini kita kasih nama player. Lalu tambahkan objek cube di dalam objek kosong dan akan kita jadikan sebagai child dari objek player. Kemudian kita tambahkan objek cube di dalam objek kosong. Ini bikin objek cube, kemudian cube-nya kita masukin ke player tadi. Jadi berfungsi sebagai child, ya langsung di drop aja buat masuk ke player. Kemudian buat script baru bernama player. Seperti biasa, create mono behavior script, kita kasih nama player. Oke, kemudian kita edit scriptnya. Kita akan menambahkan ke dalam objek player dengan script ini. Kita tambahkan di fungsi void update yang ini. Kita kasih kode float. Oke, kita kasih kode float. Jangan lupa ditambahkan di bagian atasnya using system collection dan using system collection generic. Sistem. Setelah kodenya sudah benar, kemudian kita simpan. Dan setelah itu kita jadikan objek player
menjadi prefab dengan cara melakukan drag drop dari hierarki window ke project window. Kalau di sini dimasukkan di asset resources. Oke, kita kembali ke Unity. Kemudian tadi di aset, di dalam aset, kemudian tadi ada foldernya resource. Ini nanti buat nyimpan prefabnya. Masuk ke asset resource ini, kemudian kita drag drop layernya masuk sini. Oke. Setelah layer sudah berhasil dijadikan prefab, jangan lupa tadi script layernya kita juga masukkan ke dalam player. Oke, kalau sudah, kemudian coba kita jalankan, harusnya sudah bisa bergerak. Oke, kalau ada error, kalian setting di bagian edit, project setting, kalian ubah error handling, input handlingnya diganti both, jangan lupa apply, dan ntar, biar nggak hilang, di save dulu. Ini sampel kita save dulu, kemudian kita ke project setting dan ubah input handlingnya jadi both, apply. Oke, setelah itu, setelah dijalankan, hentikan dan dihapus objek layernya. Nah, layar sudah bisa dijalankan. Ini terbang karena tadi tak naikin ya. eh Posisinya dipasin biar nggak terbang. Oke, berarti sudah berhasil dan selanjutnya adalah kita hapus dulu di hierarki. Jadi yang di sini kita hapus. Tapi jangan lupa tadi udah dimasukin ke prefab di sini ya, Jen. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan 2. Yang ini kegiatan 1 kalian bisa screenshot. Dan kita lanjut ke kegiatan 2 yang dimana kita akan menghubungkan dengan Pontoon Engine. Caranya, buka Unity Asset Store. Masuk ke Unity Asset Store. Kemudian kita search Pontoon Drone. 2, kita pilih yang free. Pertama ini, kemudian kita add to my asset. Masuk dengan akun Unity. Oke, setelah ini kita open in Unity. Buka Unity-nya. Nah, kemudian muncul
muncul jendela ini ya. Bisa di-download di sini. Oke, terus import to project. Import. Oke, setelah selesai diimport, selanjutnya kita buka web www.fountainengine.com, sign in terlebih dahulu, klik dashboard, dan create a new app. Isikan seperti gambar di bawah ini. Oke, masuk ke www.fountainengine. Kita sign in. Oke, setelah login, maka kalian akan masuk ke halaman dashboard ini. Kemudian, klik create new app di sini. Dan isikan pilih yang multiplayer game. Isinya kita pilih SDK-nya pun. Kemudian application name-nya kita kasih nama Samples Multiplayer. Oke, kalau sudah, kita klik create. Ini bisa dikosongin aja. Kita klik create. Nah, ini Simples multiplier-nya. Kita copy app ID-nya. Ini Ctrl C biasa. Kemudian kita kembali ke sini, kita balik ke Unity, kita paste app ID-nya. Kemudian setup project dan close. Close, dia udah multiplayer. Kemudian kita tambahkan objek kosong, nanti close, tambahkan objek kosong, beri nama launcher, dan buat script baru seperti di bawah ini. Oke, kita buat empty, kasih nama launcher. Enter. Kemudian di dalam launcher kita buat script baru, create script. Script baru kita kasih nama launcher. Oke, kemudian kita isi scriptnya seperti di bawah ini. Using ponton punnya dimasukin sini. Kemudian void startnya kita kasih
Ponton Network ini dan public override. Nih di bawahnya publiknya kita ubah seperti ini. Start. Bawah. Kemudian kalau sudah ditambahkan skripnya bisa di save seperti biasa. Oke, Ctrl S. Setelah di save, skripnya tambahkan variabel global untuk menambahkan prefab layer di atas void star. Di atas void star berarti di sini kita kasih public nih. Kemudian tambahkan baris di bawahnya debug pada fungsi public overhead on joined room. Public overhead on joined room di bawah debug di sini kita tambahkan Ponton Network ini. Di sini sisinya ini, terus kita save. Buka kembali prefab layer, tambahkan komponen bernama Photon View. Oke, kita kembali ke Unity lagi. Masuk ke prefab layer lagi. Tadi kita save di sini. Di prefab layer, tambahkan komponen. Add komponen di sini bernama Photon View dan Photon Transfer. Photon View. Photon View dan Photon Transform View Classic. Nah, yang klasik ya. Tuh, tambahan 2. Kemudian pada Photon Transform View Classic, pastikan synchronous position dan synchronous rotation tercentang. Ini position dicentang, rotation dicentang. Oke, lalu kita edit pada script player. Script player. Pada bagian atas script kita tambahkan classes bernama Photon Phone. Yang di atas ini kita tambahin using Photon Phone dan
pada kelas player mono behavior, kita ubah kodenya ditambahin jadi pun call back. Ini. Oke. Setelah script sudah kita perbaiki, sudah dilengkapi, tampilan script player seperti ini dan script launcher seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke Unity. Untuk script launchernya kita masukin ke launcher. Launcher dengan drag drop seperti biasa. Masukkan script ke launcher. Kemudian di dalam script launcher ini kita masukkan player prefab-nya. Tadi kita menyimpan di resource. Nah, player prefab-nya kita masukin ke sini. Bisa di drag drop saja. Kalau sudah kita masukkan, kemudian lakukan build dan lakukan uji coba dengan membuka file game yang berada dalam folder hasil build. Kita akan lakukan build. Save. Allow. Sekarang kita coba buka file yang tadi sudah kita buat. Oke, sudah bisa di build and run. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita di game edukasi dan bab 12 ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Kalau masih ada yang kesulitan, bisa chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.